Sejarah Bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia pada masa prakemerdekaan. Pada dasarnya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antara suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antara pedagang dari dalam Nusantara dan dari luar Nusantara. Faktor pendorong bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah lingua franca, bahasa pergaulan di Indonesia. Bahasa Melayu sederhana dan mudah dipelajari, tidak ada tingkatan bahasa, kasar, dan halus. Suku-suku bangsa rela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan. Tujuan umum pembelajaran bahasa Indonesia. 1. Siswa menghargai dan membanggakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. 2. Siswa memahami bahasa Indonesia dari segi bentuk, makna, dan fungsi, serta menggunakannya dengan tepat dan kreatif. Siswa memiliki kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual. Siswa memiliki disiplin dalam berpikir dan berbahasa. Siswa mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian. 1. Sebagai alat media atau komunikasi. 2. Sebagai alat untuk ekspresi diri. 3. Sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. 4. Sebagai alat kontrol sosial. Kedudukan bahasa Indonesia bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan nasional. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat pemersatu masyarakat yang berbeda latar budayanya. 4. Alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi negara. 2. Bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan. 3. Bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 4. Bahasa resmi dalam perkembangan kebudayaan nasional dan pemanfaatan iptek. Bahasa daerah, bahasa suku bangsa di Indonesia fungsinya sebagai lambang kebanggaan dan lambang identitas daerah. 2. Alat penghubung di dalam keluarga dan masyarakat daerah. 3. Sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia. Bahasa asing. Bahasa asing diberi batasan fungsi. 1. Sebagai alat penghubung antar bangsa. 2. Sarana pemanfaatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern untuk pembangunan nasional. Bahasa baku adalah inti semua varian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah. 1. Bisa dimengerti oleh komunikan. 2. Rakamnya sesuai dengan situasi. Sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah dan tujuan bahasa Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.